Halo teman-teman, saya dengan Donald dari Office Now. Kali ini kita akan membahas dua feature, yaitu leads dan customer yang ada di dalam sistem CRM kita, yaitu App Now. Perlu diketahui oleh teman-teman pebisnis bahwa aplikasi App Now, aplikasi CRM ini diberikan gratis oleh Office Now kepada seluruh klien-klien Office Now. Yuk, mari kita simak. Oke, di sini teman-teman sudah melihat bahwa kita sudah masuk ke dalam halaman dashboard di aplikasi CRM kita, ya. Kita sudah masuk ke dalam halaman dashboard di aplikasi CRM kita. Yang akan kita bahas pada saat ini adalah kita akan bahas mengenai leads, dan yang kedua adalah kita akan bahas mengenai customer, ya. Jadi kita akan bahas mengenai leads dan juga kita akan bahas mengenai customers. Apa sih bedanya leads dan customer, dan bagaimana kita bisa meningkatkan leads dan customer kita di dalam program aplikasi CRM App Now ini, ya. Jadi leads itu adalah mereka yang mungkin tertarik dengan produk atau jasa yang sedang kita tawarkan, ya. Sedangkan customer adalah mereka yang sudah berminat untuk membeli, ya. Jadi leads adalah mereka yang tertarik, mungkin mereka masih bertanya-tanya mengenai produk yang Anda jual, atau masih bertanya-tanya terkait dengan service yang Anda jual. Nah, pada saat dia di-convert menjadi customer, artinya dia sudah tertarik dengan produk atau service yang kita tawarkan kepada mereka. Apa tandanya mereka tertarik? Yaitu mereka meminta kita untuk apa? Mengirimkan invoice, ya. Jadi itu batasannya, ya. Selama mereka belum mengirimkan invoice, mereka itu masih disebut sebagai leads. Tetapi pada saat mereka sudah request invoice, maka di aplikasi CRM kita, App Now, kita harus convert leads tersebut menjadi apa? Menjadi customer. Ya, bagaimana caranya? Kita akan simak di dalam aplikasi App Now kita saat ini, ya. Jadi ini adalah aplikasi App Now kita, ya, CRM. Ya, kita masuk di dashboard, kita bisa lihat seluruh summary daripada bisnis kita. Tapi kita akan bahas mengenai leads, ya. Jadi leads adalah bagaimana prospek Anda menghubungi Anda. Nah, itu, ya. Nah, kebanyakan pebisnis mereka lupa, ya, bahwa leads ini adalah harta karun yang sangat berharga, yang harus di-manage dan yang harus apa? Yang harus di-maintain. Ya, kebanyakan pebisnis yang saya kenal saat ini adalah mereka kurang terlalu memperdulikan leads ini, ya, bahkan cenderung acuh tak acuh. Di saat ada orang bertanya mengenai produk atau jasa yang mereka tanyakan, ya, lalu misalkan Anda sebagai pebisnis melakukan respons, kemudian melakukan pendekatan, biasanya stop sampai di situ, ya, sampai nanti leads tersebut mencoba menghubungi Anda lagi, ya. Jadi itu adalah hal yang biasa, ya. Artinya kalau misalkan kita sebagai pebisnis melakukan hal yang sama dan melakukan yang seperti itu, saya bisa bilang bahwa bisnis kita itu artinya biasa-biasa saja, ya. Di tengah banyaknya kompetisi yang semakin sengit, kita harus melakukan sesuatu yang ekstra, ya. Salah satunya adalah bagaimana kita memanage leads tersebut, memantau dan juga melakukan follow up, ya. Oke. Nah, sebelum kita menuju ke sana, ini kita sudah masuk ke dalam halaman leads, ya. Saya mau lihat kita untuk pergi ke halaman setup, ya, yang paling bawah. Kemudian kita masuk leads, ya. Di sini ada source dan ada status, ya. Jadi yang bisa mengakses menu ini hanyalah administrator, ya. Hanya admin daripada aplikasi CRM ini yang mampu mengakses seluruh fitur yang ada di sini. Kalau misalnya di perusahaan Anda, di bisnis Anda, ada orang-orang yang memang hanya khusus untuk apa? Mengelola leads atau mengelola customer, atau kita bisa bilang mereka di departemen sales atau marketing, maka hanya mereka yang bisa mengakses apa? Menu, leads, dan juga customer, ya. Dan juga sales, ya. Ini bisa Anda setting di mana? Anda bisa setting di roles, ya. Anda bisa setting di roles, ya. Jadi kalau misalkan di roles, Anda bisa lihat di sini ada beberapa roles yang sudah kita buat
sebagai default, tetapi Bapak Ibu teman-teman bisa ganti ya. Ini contoh misalkan sales and marketing ya. Ini roles-nya. Kalau kita klik yang di sebelah kanan, kita bisa edit ya. Apa yang akan terjadi? Dia akan memunculkan yang namanya role name-nya apa, lalu dilihat. Ini kan ada feature ya. Feature yang bisa diakses nih kalau misalkan kita ingin roles sales and marketing ini untuk melakukan mengirimkan kontrak, kita bisa cek ya, untuk read, untuk edit, untuk delete. Tapi kalau tidak mau, kita bisa apa? Kita bisa uncheck. Anggaplah kita rasa ini nggak perlu nih sales and marketing kita untuk melakukan itu atau mengakses itu. Nah, di sini kita akses credit note, customers, kemudian expense juga kita kasih akses, pengiriman invoice juga kita kasih akses, items, kemudian payment, projects, ini kita kasih akses, lalu pembuatan task, estimate request untuk mengirimkan estimasi harga kepada customer. Sisanya ini kita nggak kasih akses ya, jadi kita hanya berikan akses sesuai dengan role-nya ya. Jadi setelah kita cek apa-apa yang cocok ya, lalu kita klik save ya, maka roles tersebut hanya bisa mengakses apa? Mengakses menu yang tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke dalam aplikasi AppNow kita ya. Di sini. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam list ini harus ada yang kita setting terlebih dahulu ya. Apa yang harus kita setting? Yang harus kita setting adalah kita sebutnya itu sebagai source, dan yang kedua adalah status ya. Source itu apa? Source itu adalah ini leads datangnya dari mana supaya kita bisa ukur. Status itu apa? Status itu ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada berupa status daripada leads yang berbentuk Kanban ya, berbentuk Kanban. Contohnya di prospek ada berapa banyak sih prospek kita dan berapa nilai daripada prospek tersebut. Kalau misalnya orang ini dari prospek pindah ke tab berikutnya, kita bisa pindahkan dengan kita drag ke kanan, maka prospek ini akan berubah statusnya menjadi apa? Menjadi open not contacted sesuai dengan yang ada di sini ya. Kalau kita mau kembalikan juga bisa kita kembalikan, maka statusnya akan berubah menjadi prospek kembali kalau kita mau menggunakan Kanban. Tapi kalau kita mau switch to list, ini ada tulisannya di atas ya, switch to list. Kalau kita klik, yang terjadi adalah dia akan berubah dalam bentuk leads ya. Ini tergantung dari kita enaknya itu melihatnya seperti apa ya. Kalau misalkan teman-teman lebih suka melihat ini dalam bentuk list, silahkan diganti. Tetapi kalau ingin melihatnya dalam bentuk Kanban, silahkan diganti dengan mengklik ini ya. Nah, untuk merubah statusnya ya di sini, berubahnya di sini kita ganti ya. Dia ini statusnya apa dan source-nya dari mana ya. Oke, nah kita akan langsung ya, ini list. Cara settingnya begini, kita masuk ke halaman setup. Kemudian dari halaman setup kita masuk ke menu leads. Lalu di sini ada tulisannya sources ya. Source ini apa ya? Nah, disinilah kita melakukan setting bahwa leads itu datangnya dari mana ya? Apakah datangnya dari Facebook? Apakah datangnya dari Google? Apakah datangnya dari newspaper kalau misalkan kita pasang iklan tersebut, atau bisnis kita di koran-koran? Ataukah misalkan dari radio atau TV kalau misalkan kita mau pasang iklan kita mungkin di radio, atau misalkan teman-teman melakukan acara talk show di radio sehingga orang tertarik, lalu mereka telepon, lalu menghubungi bisnis Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menambah, kita gampang, kita tinggal klik new source ya. Jadi contoh misalnya di sini ini ada Facebook, Google, misalkan kita mau tambahin dah ya dari apa? Dari Instagram misalnya. Kita tinggal tambahkan, kita save ya. Kemudian kita mau tambahkan apa lagi source-nya, misalnya dia datangnya dari Google sudah, Facebook sudah. Ada satu lagi, misalkan dia datanya dari TikTok ya, ini yang lagi tren ya. Jadi intinya sources ini adalah apa saja sih
atau dari mana saja biasanya list itu datang, ya. Atau misalnya kita bilang datanya dari website, ya. Jadi biar kita tahu efektivitas daripada source yang kita gunakan untuk melakukan apa? Melakukan campaigns, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, oke, lalu bagaimana saya tahu kalau klien saya itu datangnya dari Facebook, dari Google, dari Instagram, dari newspaper, dari radio, dari TikTok, atau dari website? Ya kita tanya, ya pada saat dia menghubungi kita tanya, Bapak Ibu mohon maaf, tahu mengenai kami dari mana? Apakah dari Facebook, apakah dari Google, apakah dari Instagram, apakah newspaper, radio, TikTok, atau website? Lalu kita tandai customer itu tahu kita dari mana, ya. Nah, itu tadi cara menambah, kita klik new source. Kalau kita mau edit, kita klik yang tanda tulisan ini, ya. Ini kita bisa edit, ya, untuk mengganti apa? Mengganti namanya. Kalau menghapus, kita tinggal klik yang di sebelah kanan yang apa? Yang tulisan silang, ya. Oke, ini untuk source. Lalu yang berikutnya, jadi teman-teman di sini untuk source ini bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa diganti. Terserah kita ya, mau sebanyak apapun nggak ada masalah. Tetapi poinnya di sini adalah carilah kita masukkan source yang memang mau kita ukur. Maksudnya mau kita ukur apa? Kan begini, kita sebagai bisnis pasti punya yang namanya website sebagai salah satu presence kita di online, ya. Nah, untuk orang mengunjungi website kita, apa yang kita lakukan? Kan begitu ya. Yang pertama, oke, saya beriklan di Google. Oke, saya beriklan melalui Facebook. Saya beriklan melalui Instagram dan Facebook contohnya. Atau saya memiliki konten di TikTok. Ya, sehingga pada saat orang melihat TikTok, dia melihat konten saya, lalu dari konten tersebut diarahkan ke dalam website kita, ya. Jadi dari situ kita tahu untuk mengukur sebenarnya produk dan servis saya ini yang efektif itu yang datangnya dari mana, ya. Kenapa begitu? Untuk menunjukkan bahwa contoh misalnya ini dari Facebook dan Instagram banyak sekali yang ngeklik, ya, banyak sekali yang tanya-tanya, tetapi nggak closing. Tetapi mereka yang dari TikTok contohnya itu datang ke kami, kita tanya, dia jawab, dia udah tahunya dari TikTok, tetapi rata-rata closing. Nah, berarti kan kita tahu kalau misalkan kita mau menggunakan iklan, berarti yang paling efektif adalah dari TikTok, ya. Itu contoh, ya. Oke. Nah, setelah source, yang kedua adalah kita harus setting yang namanya status, ya. Status ini apa? Status ini adalah bagaimana Bapak Ibu, bagaimana teman-teman melakukan kategorisasi terhadap leads teman-teman. Ya, loh, apa sih yang dimaksud dengan kategorisasi leads, ya? Jadi gampangnya itu begini, ya. Ada orang bertanya hanya sekedar bertanya, ya. Lalu ada orang bertanya memang dia tertarik terkait dengan produk dan jasa yang kita jual, ya. Ada yang memang pada saat kita tanya, lalu secara funnel kita harus ajak dia untuk meeting, ya. Supaya kita tahu ini orang serius nggak untuk apa? Untuk membeli produk dan barang yang kita tawarkan kepada dia. Nah, kalau orang tersebut pada saat kita ajak meeting selalu menolak, selalu apa? Kita kan tahu statusnya. Oh, dia ini statusnya lagi ada di sini. Misalkan seperti itu, ya. Jadi di sini kita lihat di sini sudah kita settingkan beberapa, ya. Jadi teman-teman login ke dalam aplikasi CRM yang sudah kita setting, kemudian tambahkan ini di dalam apa? Di dalam leads status, ya. Tambahkan, ya. Di sini ada yang ingin saya sampaikan. Kira-kira apa sih lead status yang perlu ditambahkan dan apa sih artinya, ya. Ini saya coba memberikan contoh, ya. Saya coba memberikan contoh ini, teman-teman bisa lihat di screen. Ini hanya contoh, ya. Jadi ini tergantung dari funnelnya teman-teman, ya, terkait dengan bisnis teman-teman. Kira-kira funnelnya seperti apa, ya. Maksudnya funnel adalah kira-kira, jadi begini kita membayangkannya. Misalnya ada leads yang datang bertanya mengenai produk kita, ya. Lalu kita coba menggolongkan orang ini kira-kira untuk membeli produk kita, saya harus bikin apa supaya dia yakin? Kan begitu, ya.
Ya, contoh misalkan saya menjual produk interior design deh, gitu misalkan untuk wallpaper ya dan horden misalnya. Lalu misalkan ada orang menghubungi ya, halo, anggaplah ini misalnya ABC Interior. Halo, ini dengan ABC Interior, saya ada kebutuhan untuk pasang interior design di rumah saya, oke? Ya, dia menghubungi teman-teman, bisnisnya teman-teman. Terlepas dia pakai phone, terlepas dia WhatsApp, atau yang ketiga dia email, ya. Nah, biasanya teman-teman akan menjawabnya bagaimana? Oh ya, Pak, kami memang bisa begitu, ya. Contohnya ya. Nah, respons kita itu harus bisa membuat atau mengarahkan kepada si prospek kita atau si leads kita untuk bisa move kepada step berikutnya. Jadi contoh, misalkan bisnis interior design. Secara funnel, orang yang tertarik dengan interior design biasanya nih, ya misalkan, setelah dia telepon saya harus tanya alamat rumahnya, dan saya harus langsung buat janji kapan untuk datang ke rumahnya, contoh. Ya. Atau misalnya, setelah saya tanya alamat rumahnya, saya minta dia untuk mengirimkan foto ruangannya untuk bisa secara tidak langsung saya mulai hitung atau mengkalkulasi kira-kira butuhnya apa, berapa banyak. Misalkan seperti itu contohnya dulu. Lalu yang ketiga, saya akan coba ajak ketemuan waktu untuk datang ke rumahnya. Kan begitu ya. Nah, misalnya pada saat dia mengunjungi atau menghubungi kita, lalu kita bilang, Pak, boleh nggak difotoin ruangan yang ingin dipasang wallpaper? Ya, tolong difotoin dindingnya dan tolong difotoin lantainya juga mungkin, supaya saya bisa hitungkan ini kira-kira kurang lebih butuh berapa banyak. Itu dulu ya. Nah, lalu misalkan orang ini tidak melakukan itu, ya. Nah, biasanya akan apa? Biasanya ya dia cuma tanya-tanya aja dan dia akan jadi leads aja gitu, ya. Tetapi kalau misalkan orang itu kirim fotonya, dia foto ruangannya lalu dia kirim ke kita, lalu yang kita lakukan kan berarti benar, ya, ini orang memang ada kebutuhan untuk memasang apa? Memasang wallpaper di rumahnya. Nah, lalu kan kita kan mau menaikkan nih trustnya dia. Atau yang kedua, kita ingin tahu dia ini benar-benar ingin butuhnya sangat dekat, butuhnya saat ini, ya. Kita harus lihat itu. Nah, salah satu caranya adalah kita tanya, Pak, kami sudah lihat, kami sudah ukur, ya. Boleh nggak saya datang ke rumah untuk apa? Kita membawakan banyak contoh wallpaper yang Bapak inginkan. Ya, kira-kira Bapak suka yang kayak gimana sih, misalkan gitu. Suka yang coraknya kayak apa, biar saya coba bawakan sampel-sampel yang sesuai dengan permintaan Bapak. Tapi kalau misalkan kita tanya itu, dia nggak jawab, kita kan tahu statusnya orang ini. Ini orang udah kirim foto, tapi waktu saya tanya wallpapernya itu maunya yang kayak apa, seleranya dia apa, dia nggak respons. Ya, kita tahu bahwa statusnya adalah statusnya dia nggak respons nih di sini, sehingga pada saat kita mau follow up kita tahu orang ini statusnya ada di mana, ya. Lalu yang berikutnya, anggaplah orang ini respons, saya butuhnya itu yang garis-garis, saya sukanya minimalis Pak, misalnya seperti itu. Nah, pada saat dia sukanya yang minimalis, ya, kita jadi tahu gitu, oke, kamu sukanya yang minimalis ya, ya. Pak, kapan kita bisa bertemu? Waktunya di mana? Jam berapa? Ya, tetapi kalau untuk urusan ini saran saya, pebisnis lah atau teman-teman lah yang langsung menentukan waktunya. Pak, bisa nggak ketemunya hari Kamis jam 2 siang? Gitu. Atau bisa nggak Pak ketemunya besok jam 10 pagi? Kami akan datang ke rumah Bapak untuk membawa semua Pak. Berikut juga dengan sampel dan juga langsung estimasi harga pada saat itu. Nego sampai jadi. Contoh misalkan begitu. Ya. Nah, itu kan contoh funnel ya. Lalu nanti pada saat datang ke sana nego. Ya, biasanya customer kan pasti akan boleh nggak turun, boleh nggak apa gitu ya. Itu kan tergantung daripada teman-teman apakah harganya masih masuk atau enggak. Ya begitu. Ya, tergantung seperti apa kita bernegosiasi ya. Tetapi
Dari hasil negosiasi, anggaplah ketemu di angka yang pas, mungkin di pertengahan, artinya si klien happy, ya listnya happy, lalu dia bilang, Pak, oke deh kirimin saya invoice, ya kirimin saya invoice, lalu siapkan project supaya apa, pemasangan wallpaper ini segera dijalankan. Nah, closing dong. Nah, itu kan funnel tadi ya. Tadi saya cerita ya bagaimana orang yang berbisnis interior design melakukan funnel terhadap apa? Terhadap leads-nya sampai akhirnya leads tersebut menjadi apa? Menjadi customer ya. Jadi ini contoh applicable untuk semua bisnis. Ya, contoh ini applicable untuk semua bisnis. Yuk kita balik lagi ke yang tadi. Nah, di sini saya ada buat beberapa kategori ya. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman, kategorinya nggak harus seperti ini, tapi ini adalah contoh ya. Jadi contoh, di sini saya buat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Yang pertama prospek. Ini apa ya? Ini prospek ini adalah orang yang apa? Orang yang bertanya. Dia masih bertanya-tanya atau masih mengontak kita pertama kali, kita buat dia prospek ya. Lalu yang berikutnya setelah prospek kita buat dia open not contacted. Ini apa? Artinya orang yang sudah ada opportunity ya, atau misalnya ini prospek tapi belum ada orang yang mengkontak dia atau belum ada yang follow up. Ini belum ada yang follow up nih ya, belum di follow up ya. Jadi kita tahu ya, kalau misalkan kita memiliki banyak leads dan tim kita banyak, kita jadi tahu mana yang menjadi prioritas ya. Ini yang belum di follow up ya. Lalu yang berikutnya working itu maksudnya lagi dilakukan pendekatan. Ini saya lagi lakukan pendekatan nih kepada dia ya, lagi lakukan pendekatan, mungkin bertanya-tanya atau mungkin follow up setiap hari, Pak bagaimana, apakah jadi atau enggak, contoh ya. Lalu yang keempat D, meeting set. Nah tadi, jadi contoh daripada interior design itu meeting set itu artinya orangnya udah mau untuk apa? Udah mau, oke, saya mau ketemuan nih. Saya mau ketemuan, itu meeting set, artinya sudah ada jadwal kapan ketemu. Kalau working itu kita masih mengusahakan untuk ketemu ya. Jadi ada bisnis yang memang harus ketemu muka. Ya, ada bisnis yang nggak perlu ketemu muka ya. Kalau misalkan kita jualan online kan kita nggak perlu ketemu muka, atau misalkan kita bisnisnya apa? Sangat retail, itu nggak perlu. Tetapi kalau bisnis-bisnis yang memang harus bertemu muka, B2B pada umumnya, atau sesuatu yang memang barangnya harus diperlihatkan, kita harus set apa untuk bertemu, karena memang disitulah apa funnelnya ya. Kalau dia benar-benar tertarik, dia pasti akan reply, akan respon terkait dengan kapan kita mau meeting ya. Lalu yang berikutnya adalah opportunity created ya. Ini apa sih opportunity created ini? Artinya setelah kita bertemu ya, kalau untuk bisnis-bisnis yang B2B itu biasanya setelah kita ketemu, kita jadi tahu ini orang ini benar-benar serius mau beli atau enggak. Dia serius atau enggak, kan gitu ya. Ketahuannya di situ dia serius atau enggak nih ya. Dia serius atau enggak ya. Kalau misalkan dia serius, kita pindahkan statusnya menjadi apa? Oh, ini ada opportunity nih ya. Sepertinya dia memang benar-benar membutuhkan apa? Membutuhkan wallpaper. Nah, kalau misalnya di kasus wallpaper tadi ya, pada saat habis meeting ketemu, dia ada menunjukkan ketertarikan. Oh iya ya, udah mulai ngomongin harga kan begitu. Oh ya, harganya misalnya oke, harganya total semua 6 juta nih Pak untuk beberapa ruangan di rumah Bapak. Oke. Nah, di sini kan biasanya ada negosiasi ya. Ada negosiasi ya. Ada negosiasi kapan harganya boleh disesuaikan dengan permintaan si customer ya. Ada juga bisnis yang memang dia pada saat nego ya dia turunkan harga. Ya, ada pebisnis yang lain dia harga tidak turunkan tetapi value yang dia naikkan. Contoh misalkan dia tambahin A, B, C, D, ya dia tambahin bonus ini, dia tambahin bonus itu, contoh misalnya. Atau misalnya, Pak begini, harga tetap 6 juta, tapi saya akan bantu untuk yang ruangan ini misalnya ini tetap akan kami kerjakan juga supaya lebih cantik. Contohnya misalkan begitu. Ya, itu tergantung daripada strategi.
Oke, opportunity created. Lalu yang berikutnya ada yang namanya opportunity loss. Ya, mungkin kita sudah negosiasi, lalu dia minta harga murah, aduh Pak bisa nggak 4 juta. Lalu kita lihat, aduh gimana ya, modalnya aja nggak masuk. Ya berarti kan memang loss, kita sudah melakukan pendekatan sedemikian rupa untuk ini closing, tapi karena klien mungkin budgetnya sudah sangat kecil, kita udah coba ganti, boleh nggak pakai yang model ini aja supaya harganya masuk, tapi misalnya mentok juga, ya kita pindahkan si lead tersebut statusnya menjadi apa? Opportunity loss, ya. Atau misalnya kita bisa pindahkan menjadi not a target, ya misalkan dia cuma tanya-tanya aja, ya nggak ada moving satupun prosesnya. Kita reply, boleh nggak difotoin? Nggak ada, ya. Atau disqualified, ini juga sama, ya, bahwa nggak bisa nih, ya, dia benar-benar udah nggak oke lah gitu ya, saya udah deketin segala macam, ini nggak jalan juga, ya. Ini mirip ya, tergantung ini mau dipakai atau enggak, ya. Lalu nurture itu maksudnya ini masih ada peluang gitu. Contoh misalkan yang tadi habisnya negosiasinya udah mentok nih, nggak bisa lagi, tapi mungkin kita masih mau melakukan pendekatan, kita bisa pindahkan dia ke nurture, ya. Nah lalu yang berikutnya adalah inactive customer, ya artinya ya antara not a target, disqualified sama inactive customer itu artinya ini benar-benar udah nggak ada respons, nggak ada apa, ya, supaya kita tahu ini orang nggak perlu kita apa-apain lagi. Ya, nah yang terakhir adalah customer, ya. Customer ini artinya negonya udah oke, lalu si customer bilang saya mau dikirimkan invoice-nya. Nah, di saat itulah kita ubah statusnya menjadi apa? Menjadi customer. Ya. Nah, jadi dari sini ya teman-teman bisa lihat bahwa data yang masuk atau leads yang masuk itu nggak hanya menjadi oke, ada yang masuk habis sudah, tetapi memang harus dianalisa sampai sedalam apa sih leads itu gitu, sampai di level mana sih dia, apa sih last conversation yang kami lakukan, yang tim kami lakukan dengan siapa, dengan dia. Kalau misalkan kita nggak lakukan itu, ya akan banyak sekali opportunity yang hilang, ya. Mereka ini sebenarnya harta karun, ya. Harta karun yang mungkin tertunda saja sebenarnya. Jadi memang harus kita maintain mereka. Ya, memang harus kita maintain, ya. Oke. Jadi lead status ini adalah sebagai contoh. Teman-teman bisa pakai seluruhnya boleh, atau teman-teman mau modifikasi juga nggak apa-apa. Tergantung dari apa? Culture bisnisnya teman-teman. Nah, untuk menggantinya itu di mana, ya? Untuk menggantinya, ini saya balik lagi dari awal, kita ke bawah, kita klik setup. Kemudian kita klik status, ya. Nah, disinilah kita mengganti yang namanya status daripada siapa? Daripada leads kita. Ini udah kita isi beberapa: prospek, B, open not contacted, C, working, D, meeting set, E, opportunity created, F, opportunity loss. Coba kita lihat lagi. G, not a target. Nggak apa-apa, kita tambahkan di sini, ya. Cara menambahkannya begini, ya. Kita tulis G, tadi tulisannya not a target, ya. Kita save, kita tunggu sampai selesai, ya. Sudah nambah. Lalu ada lagi H, disqualified, ya. Kita tambahkan lagi. Disqualified, oke. Kita save. Lalu apalagi yang berikutnya, anggaplah nurture, ya. Nurture, ya, untuk yang ini. Oke. Kita akan tambahkan juga. Kita klik new leads. Jadi kalau untuk menambahkan kita klik ini, kalau untuk mengedit kita klik yang pensil ini, ya. Kalau untuk hapus untuk ini. Ya, jadi tergantung dari tadi apa tadi, nurture, ya. Oke, kita save. Lalu yang terakhir anggaplah
inactive customer, kita tambahin juga ini ya. Kita klik new lead, keluar, kita tambah. Oke. Ya. Setelah kita tambahkan semua, ya, artinya adalah setting untuk source dan status ini sudah selesai untuk leads. Jadi kita bisa kembali, lalu kita bisa klik leads, ya. Kita bisa klik leads, ya. Jadi kita akan lihat seperti apa sih, ya, kalau misalkan leads sudah masuk, ya. Kita belum bicara bagaimana cara menarik leads. Itu nanti ada khusus kita bicarakan mengenai hal itu, ya. Yang akan kita bahas di sini adalah kalau misalkan lead sudah masuk nih, dia udah kontak kita lewat WA, dia udah email kita, ya, kemudian dia juga mungkin udah telepon kita. Apa yang kita lakukan? Setiap ada orang atau ada prospek leads, calon customer yang menghubungi kita, yang kita lakukan adalah kita klik new lead, ya. Kita catat dia ke dalam apa? Ke dalam CRM kita, ya. Yang pertama adalah kita cek. Kita tanya, dia tahu kita dari mana? Apakah dari Facebook, dari Google, Instagram, newspaper, radio, TikTok, website. Anggaplah dia tahu kita dari apa? Dari Facebook nih. Oke. Lalu kita bisa kategorikan dia. Ini statusnya dia apa sih? Ya, karena memang baru pertama, kita bikin mereka apa? Prospek. Ya, lalu kita taruh namanya. Ini contoh, misalkan saya ambil contoh dari sini aja deh. Abimana nih contohnya supaya gampang. Kita masuk ke sini, ya. Kita kan belum tahu ya. Lalu misalnya kita tahu emailnya itu apa. Misalkan emailnya adalah gmail.com. Dari mana kita tahu emailnya? Ya kita tanya, Bapak Ibu, bolehkah dikasih tahu emailnya? Sehingga kami bisa mengirimkan proposal lah, atau bisa kami mengirimkan apalah. Ya, produk yang lebih jelas atau apa. Lalu kita masukkan detailnya. Misalkan nomor handphonenya berapa. Ya, kalau misalkan dia mengunjungi kita lewat WhatsApp, kita kan tahu nomor handphonenya. Nah, kita masukkan di sini 62, kemudian nomor HP-nya dilanjutkan, ya. Nah, biasanya pada saat list ini bertanya, ya, dia kan pasti akan bertanya. Kita kan pasti akan tanya, Bapak mau produk yang mana, tertariknya apa, kan begitu. Di sini ada yang namanya lead value. Lead value itu adalah kita mengestimasi kira-kira si prospek ini, sales ini itu nilai penjualannya akan berapa ya. Tapi kita estimasi. Nah, contoh seperti tadi pada saat pertama kali menghubungi, ya. Kita kan sebenarnya secara final kita bilang, Pak, boleh nggak difotoin itunya, dindingnya atau ruangan yang ingin dikasih wallpaper. Belum ada angka di sana. Kita masih melakukan estimasi. Pada saat kita harus lihat, oh ini mungkin sekitar 5 jutaan nih. Ya, kalau misalkan dilihat ada beberapa ruangannya. Kita tulis di sini 5 juta. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tahu leads kita ini kalau secara value itu nilainya ada berapa. Ya, leads kita ini kalau secara value nilainya ada berapa. Oke? Ya, setelah kita isi, kita save. Ya, maka dia akan tersimpan, ya. Oke. Di sini ada tombol convert to customer. Ini kalau misalkan dia sudah menjadi apa? Pak, saya sudah oke dengan harganya. Please send me your invoice. Kalau dia udah minta invoice, maka kita convert dia menjadi apa? Menjadi customer. Dengan cara apa? Dengan cara kita klik link ini, ya. Oke, ini kita close dulu. Oke, nah, di sini contoh ya. Contohnya sudah ada 2 leads. Nah, kita tambah satu lagi deh. Supaya enak kelihatannya. Kita contoh pakai nama Abimanyu ya, contohnya. Abimanyu, ini juga prospek. Anggaplah dia tahu kita dari Instagram, misalnya seperti itu ya. Oke, abimanyu@gmail.com. Kemudian nomor handphonenya anggaplah 62 berapa? 81212345678. Oke, ini ya. Lalu lead value-nya misalkan ini cuma 3 juta. Oke. Habis itu kita klik save ya.
Habis itu kita klik save. Selesai, sudah tersimpan ya. Jadi di sini ada 3 leads nih. Ada Abimanyu, ada Abimana, sama Abi Chandra. Oke, statusnya adalah masih prospek. Source-nya dari mana? Ini ada yang dari Instagram, ada dari Facebook, ada dari Google. Gampang kita lihat. Ini kalau misalkan bentuknya dalam bentuk list. Kalau kita mau switch dalam bentuk Kanban, bentuknya gimana sih? Kita klik nih. Ya, kita klik. Maka dia akan membentuk format Kanban ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini untuk look and feel-nya ya. Kita lebih suka melihat dia dalam bentuk apa ini. Kita bisa lihat dia dalam bentuk apa? Bentuk Kanban. Artinya secara prospek ada sekitar 8.800.000 prospek nih. Kan ini artinya ya. Tujuan daripada kita adalah gimana caranya kita bisa memindahkan orang-orang yang ada di prospek ini menjadi apa? Oh, kita lagi working nih, ya. Kita lagi working untuk apa? Melakukan pendekatan, ya. Sehingga apa? Sehingga leads-nya apa? Pindah statusnya, ya. Itu tugasnya, ya. Jadi segala hal yang kita lakukan, apa strategi yang kita lakukan untuk memindahkan orang-orang yang ada di sebelah sini untuk pindah kemana? Untuk pindah ke sebelah kanan dan menjadi apa? Menjadi customer. Itu tujuannya, goalnya, ya. Itu tujuannya, goal. Nah, angka ini adalah angka kira-kira bisnis Bapak Ibu atau bisnis teman-teman itu secara prospek nilainya berapa. Jadi kalau kita mau menganalisa, hitung-hitungannya adalah bukan ini ada sekitar 200 orang nih yang di dalam prospek, tapi kita juga bisa lihat 200 orang ini value-nya berapa, ya, sehingga kita gampang untuk melakukan apa? Untuk melakukan yang namanya forecast ke depan gitu, ya, bahwa saya ini masih ada loh sekitar sekian ratus juta di prospek, tapi belum diapa-apain. Saya belum bisa pindahkan dia kemana? Ke sebelah. Ya, saya belum bisa pindahkan dia ke sebelah. Itulah gunanya. Ya, kalau kita merubah ini menjadi apa? Menjadi Kanban. Ya, kalau misalkan kita rubah dalam bentuk list, kita tinggal klik, maka yang kelihatan adalah dalam bentuk list. Ya. Nah, ini pilihan, ya, pilihan daripada teman-teman lebih suka untuk melihat yang bentuknya Kanban atau bentuknya list. Nah, ini coba perhatikan yang paling bawah, Abi Chandra. Statusnya kan working kan tadi, ya. Working ya statusnya. Yang kedua tadi masih di prospek, ya, jadi ini tergantung kita look and feel-nya kayak apa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melakukan optimasinya dan seperti apa CRM ini bisa mengakomodir itu, ya. Jadi misalnya ada seorang sales atau marketing, ya. Jadi teman-teman punya karyawan, dia sales atau marketing, lalu tugasnya adalah tolong kamu lakukan gimana caranya memindahkan si Abi Chandra, si Abimana menjadi apa? Menjadi meeting nih. Kita mau pindahin dia ke sini, ya. Atau kalau supaya gampang kita pindahin dalam bentuk Kanban. Ya. Anggaplah karyawan teman-teman ini namanya si Budi lah gitu. Lalu datanglah Budi. Oke. Saya akan coba follow up nih. Saya akan coba follow up si Abimana. Kan gitu. Nah, datang si Budi, waktu dia login, dia klik list, lalu dia udah muncul begini. Oke. Jadi kan dia tahu nih. Jadi goalnya dia adalah gimana cara memindahkan orang-orang yang ada di prospek menjadi apa? Working atau masuk ke dalam step berikutnya apa? Mereka mau apa? Mau meeting. Caranya adalah yang paling gampang. Ini supaya bisa ke track ya. Saya klik Abimanyu. Ini kan kita bisa klik nih. Saya klik Abimanyu. Muncul pop-up seperti ini, ya. Saya bisa lihat, oke, ini Abimanyu. Di sini ada yang namanya proposal ya. Kalau misalkan saya mau kirim proposal kepada apa? Si Abimanyu, langsung dari sini. Ya, kita bisa klik new proposal untuk kirimkan proposalnya. Ya, oke. Nanti akan kita bahas nanti.
Lalu yang kedua, ini kita sebut sebagai task. Ya. Maksudnya adalah, misalkan saya namanya Budi ya. Kira-kira si Budi ini sudah ngapain aja terhadap si list ini? Nah, ya si Budi ini sudah ngapain aja terhadap si list ini. Oke. Misalnya, saya udah nelpon dia, ya saya udah ajak dia ketemuan, saya sudah melakukan komunikasi, atau saya udah bisa bikin proposal misalnya. Jadi ada dua, ini task bisa dibuat oleh supervisor atau bos atau Anda sebagai supervisor, lalu di-assign kepada si Budi. Atau yang kedua, si Budi yang buat task untuk dirinya sendiri. Ya, lalu caranya dia bikin new task, ya. Nah, lalu ada tulisannya, ya, misalkan menghubungi tadi namanya Abimanyu ya, Abimanyu agar mau meeting, contohnya. Start date-nya kapan, due date-nya adalah hari ini tasnya, periodenya apa. Nah, ini ada lead-nya nih kawan. Artinya tas ini ada hubungannya dengan si Abimanyu ya. Lalu misalkan saya masukkan tas deskripsinya adalah mengajak meeting Abimanyu. Oke. Lalu saya klik save ya. Ini si Budi nih ceritanya ya. Lalu saya klik save, muncul di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, si Budi tadi pada saat mengajak Abimanyu meeting, berapa lama yang dia habiskan untuk itu? Nah, itu pertanyaannya. Karena bisa saja si Budi melakukan itu dengan call. Halo Pak Abimanyu, Pak, boleh nggak kita meeting bla bla bla. Oke, thank you Pak. Atau mungkin WhatsAppan. Ya. Di sini ada yang namanya timesheet ya. Teman-teman. Saya atau si Budi tadi pada saat melakukan prospek atau mendekati si Abimanyu, saya menghabiskan waktu berapa lama? Dari jam berapa sampai jam berapa? Misalnya dari jam, saya tadi call dari jam 9 sampai jam 9 juga, tapi jam 9 10 menit ya. Lalu saya tulis note-nya. Calling Bapak Abimanyu untuk set meeting ya. Oke, lalu saya save ya. Maksudnya ini apa ya teman-teman? Ini adalah untuk memberikan timesheet kepada apa? Kepada karyawan-karyawan teman-teman. Jadi dimanapun mereka bekerja, udah nggak ada masalah sekarang. Kenapa? Karena mereka harus memasukkan timesheet terhadap setiap task yang dilakukan untuk apa? Seorang leads atau customer. Ya, jadi 10 menit dia melakukan ini. Ini nanti tinggal teman-teman review. Ini make sense nggak? Kamu cuma nelpon aja kok bisa habis 10 menit sih? Misalkan begitu. Ya, oke? Oke. Nah, sekarang saya close. Ya, tadi si Abimanyu ya. Nah, ini saya klik lagi ya Abimanyu ya. Jadi misalnya teman-teman login lalu lihat si Abimanyu. Abimanyu ini udah diapain aja sih? Ya. Nah, kelihatan tasnya menghubungi Abimanyu agar mau meeting. Oh, oke, sudah dilakukan. Nanti ini ada assign itu ke siapa orangnya ya. Ya. Lalu misalkan ini ada attachment. Ini misalkan kita mau attach apa aja terkait dengan si klien kita tadi. Dokumen pendukung atau mungkin proposal atau apa ya. Ini kolaborasi internal tapi. Lalu reminders ini apa? Misalkan saya mau atau misalnya saya mau dinotifikasi ya. Tolong reminder dia ya. Jadi ini reminder ini untuk dikirimkan ke siapa? Ke sesama karyawan ya. Jadi misalkan si supervisor bikin reminder, aduh ini harus diingetin nih, jam 10 tolong telepon bapaknya misalnya. Ini contoh ya. Nanti akan ada reminder. Lalu kita bisa klik ini send email for this reminder. Jadi nanti akan dikirim email kepada siapa? Kepada orang ini. Anggaplah orang ini adalah si Budi
Ya, jadi nggak perlu di WA lagi. Kenapa kita harus lakukan set reminder dari aplikasi? Supaya seluruh komunikasinya tercatat, ya, supaya ada record di sistemnya. Ini saya klik save. Nanti di jam segitu nanti akan di remind si Budi tadi bahwa tolong Bud, kamu lakukan apa? Remind kepada orang ini, tolong kamu apa? Telepon, ajak dia supaya apa? Yakinkan dia atau apalah, tergantung daripada strategi Bapak Ibu. Lalu di sini ada notes, ya. Notes ini kita bisa tambah-tambahkan notnya apa, ya. Misalkan tertarik dengan produk apa, tetapi budget minim, contohnya apapun lah ya. Note yang digunakan untuk apa? Lalu I got touch with this lead, ya. Kapan di kontaknya? Oh, jam 9 at night, ya. Jadi historical atau komunikasi dengan si list ini itu ada semua, ya. Lalu di sini ada activity log, kita bisa lihat. Nah, jadi teman-teman sebagai pebisnis itu bisa lihat historicalnya. Ini list udah diapain ya sama tim saya. Itu sehingga kita tahu effort yang saya lakukan terhadap list ini untuk mengkonvert dia menjadi customer itu sudah apa aja. Ya, jadi banyak pekerjaan yang memang yang harus dilakukan untuk mengkonvert dari leads menjadi apa? Menjadi customer, ya. Jadi untuk si Abimanyu, ya, ini orangnya, kalau kita lihat proposal, kita lihat tas, kita tahu tas apa aja yang terkait dengan si Abimanyu ini. Kalau misalkan ada attachment, ada informasi yang kita butuhkan, lalu kita minta yang lain untuk membantu, kita bisa upload di sini. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Lalu kita bisa set reminder untuk apa? Untuk kita lakukan begitu, ya. Tolong kamu lakukan ini ABCD. Lalu kita bisa tambahin notes terkait dengan si Abimanyu ini. Yang terakhir kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini Abimanyu kenapa nggak closing ya, ya. Ini Abimanyu ya. Atau misalkan ini Abimana kenapa nggak bergerak-gerak ya? Dari prospek ke mana? Ke working. Ya udah jelas, artinya nggak dihubungin. Soalnya apa? Soalnya nggak moving ya. Atau misalnya apa gitu kan? Teman-teman bisa lihat, bisa klik. Lalu lihat, apa ya activity lognya? Oh, kosong. Ini berarti belum diapa-apain nih. Nah, contohnya begitu. Jadi kita tahu apa? Klien kita, list kita itu udah seperti apa. Ya, jadi contoh misalkan si Abimanyu ini udah oke. Lalu kita mau meeting sama kita pindahin ini ke sini. Ya, oke, caranya kita bisa drag, kalau mau digeser bisa ke sini, ya. Ini geser aja nih, tinggal ditelak yang geser. Maka dia akan apa? Berubah statusnya menjadi apa? Meeting set ya. Atau misalnya kalau kita mau masuk ke dalam list, nih kita klik, maka kita hanya tinggal update statusnya melalui apa? Melalui combo box, ya. Melalui combo box yang ada. Nah, ini yang statusnya. Ini kan tadi meeting set ya, si Abimanyu. Anggaplah Abimanyu ini akhirnya mau menjadi customer. Kita klik paling bawah menjadi apa? Customer nih ya. Yang paling bawah nih, Z customer, kita klik. Maka akan diupdate dia untuk menjadi customer. Dan dia hilang dari sini. Ya, hilang dari sini. Loh, dia kemana? Dia pindah statusnya di mana? Di customer, ya. Dia pindah statusnya menjadi apa? Menjadi customer, di mana sudah di-convert satu leads menjadi apa? Menjadi customer kita, ya. Nah, disitulah kita bisa lihat, ya. Kita balik lagi ke leads. Karena dia sudah jadi customer, ya. Kita bisa lihat di sini prospeknya. Kita pilih. Ini ada di sini nih sebenarnya. Nah, kita cek dulu. Dia udah jadi customer ya. Nah, kita klik dia karena dia udah jadi customer. Ya, jangan lupa kita klik ini convert to customer. Kita klik convert to customer, ya. Ya, maka akan ada muncul di sini, dan kalau udah mau jadi customer, kita akan diminta apa? Diminta
field atau informasi yang lebih lengkap. Ini Abimanyu, nama lengkapnya siapa gitu ya, misalkan nama lengkapnya Abimanyu Aditya misalnya. Ya, sudah mulai diminta informasi yang lebih lengkap. Posisinya, apakah ada company-nya, ada atau enggak. Website-nya ada atau enggak. Address, city, state ada atau enggak. Ya, zip code-nya. Nah, ini yang penting. Ada password. Ini maksudnya apa ya? Jadi pada saat orang itu kita convert jadi customer, maka orang itu akan diberikan akses ke dalam aplikasi CRM kita. Dia akan diberikan akses, akan diberikan password untuk mengaksesnya. Kenapa? Karena setelah dia mengakses, dia bisa melihat invoice yang kita kirim kepada dia melalui aplikasi. Ya, jadi keren sekali dia bisa lihat invoice. Pembayaran juga dia bisa lihat langsung dari aplikasi, ya. Nah, kita buatkan si Abimanyu ini untuk apa? Untuk agar dia bisa mengakses aplikasi CRM kita. Ya, buatlah misalkan password default 12345678990. Ini contoh saja ya. Nanti dia akan bisa untuk apa? Untuk mengedit kembali atau merubah passwordnya. Ya, lalu di sini ada kalau kita mau set password email boleh, kalau kita do not send welcome ini biasanya ditinggalkan aja. Nah, ya. Jadi di sini tadi, ya. Kita sudah ganti dia menjadi apa? Ini udah jadi customer kita, statusnya which is good. Ya, udah menjadi customer. Nah, untuk memfilternya kita bisa lihat di sini ya. Di sini kan ada status ya, kita bisa select all, bisa di select all, ini terserah ya. Kalau select all ini maka yang customer ada, atau kalau kita nggak mau ini ada, kita tinggal uncheck aja. Oke, ini kita cek ya untuk supaya keluar dia customernya. Oke, setelah kita cek dia keluar, lalu kita klik namanya karena dia udah mau jadi customer kita klik convert to customer. Setelah kita klik akan muncul form berikutnya, kita isi yang lengkap informasinya ya, sesuai dengan yang diminta. Lalu kita masukkan passwordnya. Ini contoh, anggaplah passwordnya kayak begini ya. Lalu kita klik save. Maka si Abimanyu ini akan dikirimkan username dan passwordnya ke email ini ya. Makanya kita harus mengisi email yang apa? Yang sesuai yang sebenarnya. Oke. Lalu kita klik save ya. Maka orang tersebut akan di-convert menjadi customer oleh aplikasi CRM kita. Inilah dia udah menjadi customer. Oke. Nah, untuk mengaksesnya adalah kita masuk ke menu customer di sini. Ya. Nah, maka sudah ada total 2 customer di apa? Di dalam aplikasi CRM kita ya. Yang tadi Abimanyu yang sebelum dianya leads sekarang sudah menjadi apa? Sudah menjadi customer Abimanyu Aditya. Di sini tulisannya person ya. Kenapa person? Karena kita nggak isi company name-nya. Kalau misalkan si Abimanyu ini ada company name-nya kita isi, maka ini akan berubah menjadi apa? Menjadi company name-nya ya. Nah, kalau kita klik ya, misalkan kita klik namanya, apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah akan muncul informasi detail mengenai si Abimanyu di CRM kita. Kita bisa tambahkan, kita bisa update ya. Ini contohnya, kalau kita mau ganti mau apa. Nah, ini lihat ya. Di sini ada beberapa hal ya. Bahwa si Abimanyu itu boleh dapat melihat invoice yang kita kirim melalui aplikasi, estimasi, kontrak, proposal, support, project ya. Lalu akan mendapatkan email notifikasi terkait dengan invoice, credit note, tiket, task, estimate, project dan kontrak. Itu maksudnya ya. Jadi akan ada aplikasi bagi si Abimanyu untuk apa? Untuk bisa mengakses aplikasi ini ya, si Abimanyu ini. Oke. Nah, kita klik close ya. Nah, inilah dia si Abimanyu. Kita tahu
kontaknya apa. Kalau misalkan ada notes terkait dengan si Abimanyu, kita ada di sini, ya. Kalau misalkan kosong, kita bisa tambahin note-nya. Ada statement. Statement ini adalah seperti apa statement untuk apa? Untuk dia, ya, uang masuk atau uang keluar, atau transaksi masuk, transaksi keluar. Lalu ada invoice, ya, ini statementnya ini masih kosong karena memang belum ada transaksi apa-apa dengan kita. Lalu yang berikutnya invoice. Nah, ini untuk melihat invoice apa aja yang sudah kita kirimkan kepada siapa? Kepada si Abimanyu. Kalau kita mau bikin invoice, dia akan kelihatan di sini. Ada berapa outstanding yang belum dia bayar, ada berapa yang sudah overdue, dan ada berapa yang sudah dia bayar. Ya, kalau mau bikin invoice tinggal klik create new invoice. Nah, yang berikutnya adalah payment. Payment ini apa? Apa saja yang sudah dia bayar invoice kita. Itu ada di sini. Ya. Payment, ya. Jadi adakah invoice kita yang sudah dibayar atau belum? Itu di payment sini, ya. Kelihatan listnya, oke? Jadi kalau misalkan si Abimanyu mau minta invoice, kita bisa klik namanya, lalu kita klik invoice, lalu klik create invoice, ya, dari sini. Ya, ini salah satu cara untuk membuat invoice. Atau, ya, jadi dari Abimanyu kita klik invoice, nanti akan muncul menu di sini, kita klik create new invoice. Atau yang kedua, dari dashboard kita masuk ke sales, ya, lalu kita klik invoice. Ini juga bisa sama nih, ya. Kalau kita klik yang invoice ini dengan kita klik invoice yang di sini di menu profil customer, sama, ya. Jadi saya isi yang dari sini maupun dari sini sama. Bedanya kalau saya klik yang create invoice ini, ya, bedanya adalah, nah, ini udah keluar nih menu invoice, ya. Bedanya namanya sudah otomatis terisi, ya. Bill ke siapa, ship kemana, ini tinggal diisi. Payment mode-nya apa, currency-nya IDR, ada agent-nya kah, ada diskonnya kah. Kalau nggak ada nanti kita buat, ya. Nomornya kan udah terotomatis. Invoice date-nya kita tinggal tambahkan itemnya aja. Anggaplah dia mau beli ini contohnya, ya. Mau belinya berapa? 1 atau 2. Ada deskripsi nggak yang perlu yang ingin ditulis di sini, ya. Ada teksnya nggak? Kalau ada tinggal dimasukkan, kalau nggak ada dia cek lagi, lalu klik tanda plus, maka apa? Keluar. Inilah invoice-nya si Abimanyu tadi, ya. Ini invoice-nya. Oke. Kalau misalkan sudah, di bawah ini ada tombol send sebenarnya di bawah sini, ya. Ini ada mouse di sebelah kanan, bisa lihat di foto saya tertutup oleh gambar saya. Tapi di sini ada menu namanya Save and Send sebenarnya di sini. Ya, ada menu yang namanya Save and Send, ya. Jadi kita bisa, ini sebentar ya. Coba. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Oke, ya ini ya. Nah, ini ada menu ya. Ada menu Save and Send, ya, terkait dengan apa? Terkait dengan invoice ini, ya, invoice yang tadi saya buat untuk siapa? Untuk si Abimanyu. Oke. Jadi setelah diisi, ya, ini ada terms and conditions, silakan dimasukkan. Kalau misalkan ini sudah oke, ini klik Save and Send, atau bisa juga Save and Send Letter. Lalu ada Save and Record Payment kalau misalkan dia udah bayar, ya, atau misalkan dia udah DP dulu baru kita mau kirimkan invoice-nya. Ya, anggaplah kita Save and Send dulu, tinggal diklik ya. Maka invoice tadi akan otomatis terkirim ke emailnya siapa? Ke emailnya si Abimanyu. Ya, dan kalau misalkan kita lihat di sini listnya, ya, saya akan besar lagi. Maka sudah kelihatan, oh ini ada invoice untuk siapa? Untuk si Abimanyu. Nilainya berapa? Nilainya 300.000. Nah, ini nomor invoice-nya. Statusnya unpaid. Ya, nah, kalau misalnya si Abimanyu-nya bayar,
Apa yang harus saya lakukan? Ya, misalkan bayar ya, saya ke invoice, ya, saya ke invoice, lalu saya cek ini nomor invoice yang keberapa, ya, ini nomor invoice yang keberapa. Nah, misalkan ini, oh ya nomor invoice yang nomor 1, saya klik view, ya. Kalau view akan muncul ini adalah digitalnya ya. Jadi nanti si Abimanyu itu akan dapat emailnya kurang lebih kayak begini isinya. Ya, jadi keren ya, dia bisa download invoice-nya. Oke, kita balik lagi. Yang diklik adalah kita klik nomor invoice-nya, kita klik ya. Kan Abimanyu bayar nih, muncul seperti ini. Lalu kita klik di sini adalah payment. Ya, jadi Abimanyu bayar nih, ya sebesar 300.000. Anggaplah dia sudah transfer, payment. Lalu kita tulis nih payment receipt sebesar berapa? 300.000. Date-nya tanggal berapa? Transaction ID kalau diisi boleh. Lalu ada note-nya nggak? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Lalu ditransfer kemana itu duitnya? Ya misalkan ke bank. Ya anggaplah kita cuma punya satu bank. Kalau misalkan kita memiliki beberapa rekening, ini kita bisa tambahkan beberapa rekeningnya di sini, ya. Anggaplah dia nggak 300.000 dia bayar baru 150.000, atau dia baru bayar 100.000 deh, ya. Lalu kita klik save, ya. Ya maka pembayaran tadi apa sudah masuk nih, ada payment receipt-nya, dan payment receipt ini otomatis terkirim ke email siapa? Ke email si Abimanyu. Kalau misalnya belum terkirim, kita bisa klik ini untuk mengirimkan ulang, ya. Send payment lagi isinya, ya. Lalu kita klik di bawah ini adalah send, ya. Kalau misalnya ingin dikirim lagi, ya. Tapi biasanya ini akan sudah terkirim ke emailnya, ya. Lalu ini ada receipt-nya, ini bisa di-download receipt-nya, lalu dikirim ke dia. Intinya adalah receipt payment-nya itu adalah ini, dan ini sudah otomatis dikirim ke siapa? Ke email si Abimanyu tadi. Ya, jadi kalau misalkan kita klik ke customers, ya, kita klik ke customers, kemudian kita klik namanya si Abimanyu, ya, maka kita bisa tahu dan kelihatan ini ya si Abimanyu ya, kita klik. Kita bisa tahu dan kelihatan apa saja invoice yang sudah dikirim ke si Abimanyu, ya. Kita tahu berapa penjualan dia, ya, atau penjualan yang sudah kita kirimkan invoice-nya ke dia. Nah, kan kelihatan ya. Ini invoice-nya, ada statusnya itu partially paid, artinya baru dibayar apa? Tidak full ya, mungkin baru beberapa. Nah, ini kelihatan nih, outstandingnya 200.000, sudah dibayar berapa? 100.000, ya. Atau kita bisa klik payment di sini, ya, paymentnya si Abimanyu, ya. Kita klik, akan kelihatan detail paymentnya, ya, akan kelihatan detail paymentnya. Oh, ini udah dibayar sebesar 100.000 tanggal 22 bulan 6. Ya. Nah, jadi inilah gunanya kita menggunakan CRM. Karena kita menganalisa seluruh journey daripada siapa? Daripada klien kita, daripada prospek kita, daripada leads kita. Mulai dari dia menjadi leads, lalu kita giring dia bagaimana dengan strategi kita agar dia menjadi customer. Lalu setelah jadi customer, kita akan kirimkan invoice. Lalu kita tracking invoice pembayaran terkait dengan siapa? Terkait dengan customer kita. Jadi, teman-teman, apabila kita memaksimalkan sistem CRM kita, maka kita nggak ada lagi yang miss, ya, terkait dengan penjualan. Karena semua prosesnya, semua step-stepnya kita pantau dan kita kontrol. Bahkan tadi ada contohnya di mana kalau misalkan kita memiliki beberapa karyawan, ya, karyawan tersebut kita bisa lihat, ya, atau misalkan kita memiliki beberapa sales, apa aja yang sudah dilakukan oleh si sales ini terkait dengan siapa? Terkait dengan customer tersebut. Ya, bahkan kalau mau ekstrimnya lagi, si sales itu harus memasukkan
communication proof-nya kepada dengan siapa? Dengan si leads tadi, supaya kelihatan ini benar-benar jalan, benar-benar moving, leads-nya benar-benar digiring, ada interaksi atau tidak. Ya, apalagi kalau kita bicara tenaga sales itu kebanyakan dan umumnya kan di lapangan umumnya. Ya, jadi kita ingin pantau apakah mereka benar-benar melakukan tugasnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan target yang dibuat oleh apa? Oleh perusahaan, atau mungkin mereka di kantor ya. Jadi supaya kita bisa lihat mereka ini maksimal, optimal nggak di dalam mengerjakan apa? Pekerjaannya. Nah, dengan adanya CRM ini, maka semua hal itu bisa dipantau. Ya, teman-teman jadi nggak pusing lagi bagaimana apa? Melihat ini sales saya kayak gimana sih, orang-orangnya gimana ya, apakah mereka oke atau enggak. Tinggal buka saja apa? Tinggal buka saja timesheet-nya, akan kelihatan orang itu melakukan apa. Ya, ini contoh misalnya. Ya, ini contoh ya, kita sudah di dashboard. Lalu misalkan teman-teman sebagai admin daripada sistem ini, contoh ya, kita bisa scroll ke bawah ya. Di sini ada menu report ya. Ada menu report. Lalu ini ada menu yang namanya timesheet overview ya. Timesheet overview ya. Di timesheet overview ini ya, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat siapa dan apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh customer, karyawan kita ya. Jadi contohnya misalnya ini tanggal 21 sampai tanggal 22 contoh misalnya. Kita apply ya. See? Ya, ini kan ada all staff nih, kebetulan cuma ada satu orangnya. Kita bisa tahu bahwa orang ini si Budi tadi itu menghubungi Abimanyu tanggal sekian sampai tanggal sekian ya, tanggalnya tetap 21, jam 9 sampai jam 9.10. Note-nya apa? Selama 17 detik desimal, atau di sini selama 10 menit. Ketahuan ya bahwa si Budi ini hari ini dia baru bekerja, tanggal 21 ya. Pekerjaan yang dia lakukan hanya berapa? Hanya 10 menit. Ya. Pekerjaan yang dilakukan oleh si Budi ini hanya 10 menit di tanggal 21. Padahal mungkin secara perjanjian ya antara perusahaan dengan karyawan, setiap satu karyawan itu bekerja minimal 8 jam satu hari. Sehingga kita tahu ya apa yang dia lakukan selama satu hari itu ngapain aja. Jadi kita nggak usah pusing atau nggak usah capek nyuruh-nyuruh dia untuk melakukan apa-apa. Ya, kita harus bangun jiwa tanggung jawab terhadap si orang itu, terhadap karyawan kita, dan aplikasi CRM kita itu mengakomodir itu. Ya, jadi bayangkan teman-teman dengan adanya sistem ini, teman-teman nggak usah pusing lagi dan nggak perlu marah-marah kepada siapa. Kepada karyawan, cukup buka sistem, lihat timesheet overview-nya, sudah berapa jam dia kerja. Ya, lalu nanti yang di tahap kedua adalah kita analisa, ini task ini wajar nggak dia lakukan itu setengah jam, wajar nggak dia lakukan itu 1 jam, wajar nggak dia lakukan itu hanya 5 menit. Ya, itu untuk apa? Improvement yang selanjutnya. Oke teman-teman, tidak terasa waktu sudah panjang ya. Jadi itu adalah bagaimana kita memanfaatkan leads dan juga customer di aplikasi CRM kita AppNow. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membuka wawasan kita, bisa membuka insight bagaimana memaksimalkan aplikasi CRM ini untuk bisnis Bapak Ibu. Sukses selalu untuk Anda.